Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini saya update ya untuk B860 HP1. Berhubung B860 HP1 memang tidak sempat diupdate ya di versi 18.05 kemarin. Nah, maka kali ini saya update ke versi Classwall 15.06, teman-teman. Nah, terkadang memang yang terakhir diupdate itu justru lebih bagus dari updatean sebelumnya, dan tentunya terjadi di versi kali ini. Di sini masih menggunakan OpenWRT 2305.3, kemudian beberapa modul sudah diupdate semua, termasuk modul PHP 8, modul OPKG, modul status, kemudian beberapa juga eh, tunnel yang ada di sini diupdate ya teman-teman, yaitu OpenFlash dan Paswal tentunya. Baik, seperti biasa sebelum saya share, saya selalu mengecek ya, apakah ada kemungkinan error atau tidak. Nah, baik teman-teman, simak saja. Dan satu hal penting yang perlu saya sampaikan di sini yaitu masalah auto time ya. Nah, di sini ada auto time sebenarnya ada di startup, kemudian masuk ke lokal startup. Di sini ada auto time yang sudah saya patenkan di sini, akan tetapi saya disable teman-teman. Jadi untuk enable-nya itu tinggal hilangkan tanda pagar di depan sleep ini. Kenapa terdisable secara default? Itu dikarenakan banyak teman-teman mengeluh tidak bisa restart ya, tidak bisa reboot, atau tidak bisa shutdown. Itu dikarenakan tidak ada koneksi internet teman-teman. Karena jika belum ada koneksi internet, auto time OpenWRT ini tidak akan pernah berhenti untuk merequest ya ke domain yang sudah kita setting di sini. Dan untuk defaultnya itu tersetting ke google.com. Jadi itulah penyebabnya kenapa reboot atau shutdown tidak berfungsi, dikarenakan ini sementara masih request dan tidak akan berhenti merequest jika belum ada koneksi internet. Jadi itulah sebabnya tidak bisa berfungsi untuk terminal shutdown maupun terminal restart. Nah, baik teman-teman, sebenarnya di sini saya sertakan, namun tidak terlalu penting untuk di enable ya, karena di versi kali ini timenya sudah fix ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sistem di sini jam 6.31. Nah, di sini 18.31 teman-teman untuk area sesuai dengan TKP saya ya. Jika saya Sims browser itu sudah aman, sudah tidak selisih 1 jam atau 2 jam seperti updatean sebelumnya. Nah, oke, kita lanjut dulu di bagian overview seperti ini ya, sama sih seperti sebelumnya kan, tetapi wajib saya cek sebelum membagikan ke teman-teman tentunya. Oke, untuk firewall sistem log kita lihat di sini ZTB860H ya terdeteksi. Scroll to tail, scroll to head aman, berfungsi semua. Kemudian sama di sini scroll to tail dan scroll to head juga berfungsi. Nah, untuk bagian proses sendiri kita cek-cek dulu ya. Karena jika ada proses yang abnormal bisa kita lihat di sini, teman-teman. Oke, semua berjalan ya. Kita lanjut ke rilis RAM yang wajib disertakan di RRWRT tentunya. Kemudian net monitor. Nah, di sini saya menggunakan modem handphone ya, teman-teman, tidak muncul di sini karena saya belum setting di bagian netdata.html ya. Nah, saya akan setting sekalian untuk menunjukkan ke teman-teman pemula ya. Ada di folder www.netdata.html, kemudian untuk modem saya ganti menjadi USB 0 ya di sini. Karena saya menggunakan modem tethering dari handphone, teman-teman. Baik, saya kembali ke net monitor, kemudian saya refresh, clear cache juga. Nah, di sini sudah muncul ya, teman-teman, untuk modem dan LAN. Kemudian di sini ada klien yang tertuju ke ETH0 tentunya. Nah, baik, kita lanjut di tab connection aman semua. Kemudian sistem tadi sudah ya teman-teman, bagian sistem untuk time, synchronization, language and style sudah di lock semua. Administration untuk mengganti user apa? Untuk mengganti password Luci ya.
Oke, nah kemudian di bagian software kebetulan ini juga ada updatean dari repo official ya, sudah diupdate. Kemudian kita lanjut ke startup. Di sini yang terdisable itu USB Max-D untuk tethering iPhone ya. Kemudian LED. Kemudian password server. Seperti itu. Untuk lokal startup aman ya teman-teman. Kemudian schedule task, FreeSH dan VNStaty sudah disk manager. Nah, saya sampaikan juga di sini untuk menginstal ke internal memori untuk B860 HP1 ya maupun P2 mungkin. Yang jelas P1 sudah terbukti. Ini aman ya diinstal ke internal memori teman-teman. Jadi di sini saya sudah menggunakan eMMC dan tidak ada masalah. File manager juga terbuka, tidak ada bad gateway di sini dan lebih smooth setelah mengupdate PHP 8. Kemudian kita cek di mount point, aman semua, termounting secara otomatis. Kemudian unlogic service seperti biasa. Untuk menginstalnya teman-teman pilih saja di sini B860H ya. Kemudian klik install untuk menginstal ke internal memory. Nah, kita cek bagian shutdown, kemudian kita cek bagian reboot. Nah, untuk modem sendiri AT message, USSD code, configuration aman semua ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke 4G connection. Oke, USB debugnya di sini akan ngedetek ya modem handphone yang saya gunakan. Di sini Xiaomi Redmi Note 3. Lanjut modem info. Kemudian tab setup aman semua, connection monitor. Nah, di sini connection restart dan reboot modem. Reboot modem ini untuk modem Huawei ya teman-teman. Ini sudah dimodifikasi juga sebenarnya. Jadi akan merestart modem jika teman-teman pakai modem Huawei. Baik itu modem USB stick maupun modem yang menggunakan koneksi kabelan atau RJ45. Dan tentunya jangan lupa untuk setting di folder USR, kemudian folder bin, teman-teman cari huawei.py. Nah, ini. Kemudian teman-teman sesuaikan ya untuk IP modem dan username serta password modemnya. Jadi jika tidak disetting di sini, tidak disesuaikan, tentu tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Nah, oke, kita lanjut. Tadi sudah sampai ke connection monitor ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke bagian service. Nah, di sini password juga sudah menggunakan password yang up to date ya. Kita cek dulu. Nah, di sini tertulis it is the latest version. Jadi 4776 ya teman-teman. Kita cek semua apakah semua sudah terupdate ke latest version ya. Sudah ya teman-teman. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yang terakhir update itu memang biasanya lebih bagus daripada updatean sebelumnya. Nah, oke, kita lanjut. Untuk open class-nya juga sudah terupdate ke versi 046.014 beta ya. Kita cek di bagian plugin. Sayangnya saya tidak sertakan konfigurasi default ya teman-teman. Biar teman-teman belajar menggunakan konfigurasi sendiri atau merestore konfigurasi yang sudah terbackup. Nah, akan saya contohkan di sini merestore backup konfigurasi yang sudah saya backup sebelumnya ya. Saya upload. Nah, ini sudah otomatis ya teman-teman. Kita cek di bagian overview. Di sini konfigurasi masih not running ya. Coba config not found ya di sini. Coba saya enable open class-nya. Atau saya kembali ke config manager, kemudian saya commit. Selanjutnya saya apply setting. Nah, kita lihat di sini nanti sudah tidak lagi bertuliskan no config found ya teman-teman. Nah, oke, aman ya. Jadi seperti ini meta running, diamond running. Ini meta runningnya karena saya memang menggunakan meta ya di backupan saya. Nah, di sini terenable teman-teman.
Makanya di situ tertulis meta running dan modenya mode rule, kemudian ready hostnya kompatibel. Nah, baik, aman ya menggunakan restore dari backupan saya. Lanjut ke base 64 dekode encode. Nah, wajib disertakan home proxy juga masih tetap saya sertakan di sini. Cuman ada perbaikan sedikit di enable API kelasnya, kelas API-nya. Kemudian di sini sudah terinstall juga ya, teman-teman. Oke, kita cek dulu. Di sini saya pakai direct ya. Karena tidak ada akun di dalamnya, jadi saya pilih direct dulu untuk memastikan running tidaknya home proxy yang ada di sini, teman-teman. Nah, running ya. Bisa kita lihat dashboardnya terbuka dengan sempurna, aman. Meskipun di sini tidak ada akun ya, teman-teman. Karena saya mode direct. Baik, saya disable kembali. Ya, tidak ada masalah ya. Oke, kita lanjut ke zero tier. Zero tier-nya seperti ini. Kemudian kita cek lagi di bagian terminal B860HP1 untuk konfigurasinya aman. Lanjut ke bagian network interface, saya menggunakan tethering ya di USB 0. Lanjut lagi device global network routing. Kemudian DHCP DNS untuk bagian forwardnya sudah saya setting ke Google DNS ya. Diagnostic firewall, port forward, traffic rules, kemudian net rules, IP set aman semua teman-teman. Oke, lanjut cek icon di navbar. Oke, kemudian link navbar kita cek. IACD di sini khusus untuk open class ya teman-teman. Kemudian about, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah berdonasi di QR code yang ada di link about ini. Dan mudah-mudahan kita semua dilimpahkan rezeki. Baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk STB-STB yang lain menyusul ya update-annya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.